kita mulai ya. Bapak mau mengingatkan dulu, ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Bapak menyarankan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun ya. Oke, berikutnya sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu. Silakan salah seorang dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita baca, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak Alvin dulu ya. Andini, Hadir Pak. Arianto, hadir Pak. Dita, Hadir Pak. Faisal, Hadir Pak. Gita, Hadir Pak. Kang Sidar, Hadir Pak. Clara, Hadir Pak. Lukman, hadir Pak. Nadia, Hadir Pak. Nirwan, hadir Pak. Ulfiani, Hadir Pak. Vidya Amelia. Hadir Pak. Oke, semua ya. Ya, moga-moga sebelum kita mulai, baiknya diperiksa dulu ya keadaan kelasnya kita, keadaan labnya kita, apakah masih ada sampah di atas dan di bawah meja yang masih ada. Kalau ada silahkan dibersihkan dulu. Iya. Belajar pengolah gambar vektor. Nah, sebelum kita lanjut, ada tidak ada di antara kalian yang bisa memberikan gambaran atau mereview apa saja yang sudah kita pelajari minggu lalu atau di materi sebelumnya? Saya Pak, tentang scanning gambar, jenis-jenis scanner, dan juga bagaimana cara melakukan scan gambar dan dokumen. Ya, dari Clara ya, ada tentang scan ya, scan yang pertama, terus ada jenis-jenis scan dan cara melakukan scan itu sendiri. Ada lagi selain Clara? Ya, silahkan Lukman. Scanning file bisa dilakukan dengan alat scan, aplikasi di HP, dan juga bisa melalui di Google Drive melalui Android atau HP Pak. Selanjutnya tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai kali ini adalah yang pertama, dari segi pengetahuan. Dari segi pengetahuan kita mampu menjelaskan fungsi-fungsi toolbox untuk menggambar bentuk bidang pengolah gambar vektor secara mandiri. Yang kedua, dari segi pengetahuan kita mampu membandingkan fungsi toolbox itu sendiri ya. Berikutnya, dari segi keterampilan kita mampu menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor secara mandiri. Yang kedua, itu mampu membentuk gambar vektor hasil pengolahan yang menggunakan aplikasi perangkat lunak pengolah gambar vektor. Nah, untuk teknik penilaian yang Bapak gunakan itu ada 3. Yang pertama itu penilaian individu, yang kedua penilaian kelompok, dan yang terakhir itu penilaian kinerja. Ya, sebelum Bapak lanjut ke materi, Bapak mau tanya-tanya sedikit dulu. Apa sih itu vektor? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, silahkan Nadia. Vektor secara singkatnya adalah gambar yang tersusun oleh garis berikut Pak. Vektor adalah gambar yang tersusun oleh garis dan kurva ya.
Nah, itu vektor. Selain Nadia, ada lagi yang mau tambahkan? Saya Pak. Ya. Menurut dari beberapa saya baca, vektor adalah sebuah gambar yang meskipun beberapa kali di zoom, gambarnya tetap terlihat jelas, tidak pecah-pecah. Sedikit Bapak jelaskan materinya ya. Vektor yang dimaksud dengan vektor adalah hasil karya grafis atau gambar digital yang terdiri dari titik dan garis dengan posisi tertentu yang terkoneksi satu sama lain melalui perhitungan matematika. Jadi ini adalah definisi dari vektor ya. Kalau kita mau menjadi seorang desainer grafis, untuk tata matematikanya kita buang saja ya. Jadi yang kita butuhkan adalah vektor ini tersusun dari apa? Contoh gambar vektor. Jadi ini adalah contoh gambar vektor kayak yang dibilang sama Dita tadi ya. Vektor ini kalau dia diperbesar seperti ini ya, diperbesar seperti ini, dia tidak akan pecah. Kayak kalau kita menggunakan atau melihat foto ya, foto yang habis kita ambil kemudian kita perbesar, maka hasilnya gimana? Buram ya, atau pecah ya. Oke. Kalau vektor, kalau kita mengedit vektor yang dasarnya itu adalah garis dan kurva, kita zoom sebesar apapun, berapa kali pun, maka kualitas gambarnya akan tetap terang ya. Oke. Ini contoh ya, ini adalah contoh dari gambar vektor sendiri. Nah, sebelum saya lanjut, Bapak mau sedikit tanya-tanya dulu tentang ya ikon yang ada yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Yang pertama, nih ikon apa ini? Puja? Ya, ikon apa? Corel Draw ya. Oke. Ya, ini nih. Pengedit foto atau bitmap. Oke, pengedit foto atau bitmap. Oke, iya. Ya, kalau yang di atas ini adalah untuk vektor ya, vektor. Kalau yang di bawah ini untuk bitmap. Sampai sini bisa ya? Bisa. Ya, sebelum kita menggunakan Corel Draw ya, Corel Draw itu tidak serta-merta ada di komputernya kita. Yang pertama kita lakukan adalah apa? Ya, menginstal ya, atau memasang Corel Draw dulu di komputer atau di laptop kita. Nah, untuk menginstal Corel Draw di komputer kita, ini spesifikasi minimum untuk install aplikasi Corel Draw. Yang pertama adalah Windows 7, Windows 8 sampai Windows 10 ya, untuk 60. Ini adalah video tampilan dari interface Corel Draw ya. Silahkan dinonton. Bapak akan bagi kelas ini menjadi 2 kelompok ya. Silahkan setelah ini duduk berdasarkan kelompoknya. Terus nanti Bapak bagikan LKPD ya. Di sini ada LKPD-nya. Nanti dikerjakan berdasarkan kelompok. Nanti silahkan dikerja ya. Oke, Bapak bagi dulu kelompoknya. Yang pertama, kelompok 1 itu
Ya, di kelompok 1 silahkan tugasnya dibagi, siapa yang kerja OPD ya, siapa yang mencari materinya, siapa yang praktiknya ya. Oke. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dan kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam membuat desain logo Android, kami mempunyai beberapa tool. Yang pertama, terdapat rectangle tool. Fungsinya adalah untuk menggambar bentuk bujur sangkar. Dan yang kedua ada ellipse tool. Fungsinya digunakan untuk membuat berbagai macam lingkaran. Dan yang ketiga terdapat duplikat scan. Fungsinya berfungsi untuk mengatur jarak saat objek diduplikat. Dan yang keempat terdapat text tool yang berfungsi untuk memberikan teks sesuai keinginan kita. Dan yang kelima terdapat crop tool yang berfungsi untuk memotong gambar beserta kanvas pada lembar kerja. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Ya, saya Bapak kasih waktu ini mengerjakan 15 menit. Sebelumnya silahkan kembali ke tempat awalnya tadi ya. Sampaikan kesimpulannya apa saja yang sudah didapat hari ini. Oke, ada yang mau? Ya, silakan. Saya Pak. Vektor merupakan gambar yang tersusun dari garis dan kurva, di mana untuk mengelola suatu gambar vektor memerlukan aplikasi, yaitu aplikasi CorelDRAW. Terima kasih. Silahkan dicari memang dari berbagai literasi ya, dari berbagai bacaan, dari internet, dari buku atau dari video-video pembelajaran. Silahkan dicari materi tentang bitmap ya, biar ke depan kita belajarnya lebih aktif ya. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Ya, kepada ketua kelas silahkan berdoa sebelum kita pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, adalah kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Silahkan pulang ke rumah, jangan lagi kemana-mana. Langsung saja pulang ke rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.